Perluas dunia fashion. AC Milan jalin kolaborasi eksklusif dengan Rossignol. Kolaborasi ini mewujudkan semangat klub dalam hal platform gaya hidup, yang menghubungkan sepak bola dengan mode, desain, musik, dan seni. Merefleksikan energi kreatif dan visi kota Milan yang berwawasan ke depan. Klub Bosse merepresentasikan identitas AC Milan sebagai ikon budaya yang melampaui sepak bola. Kolaborasi dengan Rossignol menandai kelanjutan perjalanan AC Milan untuk menjembatani olahraga, budaya, dan kreativitas bagi halayak global. Dengan memperkenalkan koleksi yang dirancang untuk gaya bermain di luar lapangan. Koleksi kapsul Rossignol X AC Milan merayakan identitas dan gaya melalui perpaduan desain, keahlian, dan teknologi. Menawarkan rangkaian lengkap untuk pakaian gunung maupun santai. Koleksi ini memadukan presisi brand Prancis dengan keanggunan dan kekuatan ikonis Rossoneri. Menciptakan karya yang dirancang untuk merasakan pegunungan dengan karakter dan kepribadian. Koleksi Live Style menghadirkan nuansa Milan dengan dua koleksi premium, sweater setengah, resleting yang elegan dan jaket super yang memadukan semangat klasik dengan fungsionalitas modern sporty, praktis, dan sempurna untuk penggunaan sehari-hari. Keduanya, bersama jaket dari lini Alpine Performance, menampilkan desain interior eksklusif karya seniman pemenang penghargaan Matteo Berton, yang ilustrasi aslinya untuk merayakan koleksi ini juga tersedia dalam dua poster edisi terbatas. Bocoran awal jersey kandang AC Milan 2026-27, Puma desain klasik. Meskipun musim 2025-26 baru berjalan, petunjuk awal mengenai jersey baru AC Milan untuk musim 2026-27 sudah mulai terungkap. Desain lebih klasik. Laporan pertama mengenai kit baru ini berasal dari VOT Headliness. Menurut laporan mereka, seragam kandang untuk musim 2026 hingga 2027 harusnya akan mengembalikan tampilan klasik bagi Milan. Dalam beberapa tahun terakhir, aparel Puma memang telah bereksperimen dengan desain seragam kandang Milan. Kini, ide yang muncul adalah untuk kembali kepada tampilan yang lebih tradisional dan dikenali oleh para penggemar. Desain klasik ini akan dipadukan dengan detail berwarna putih untuk logo-logo dan aplikasi lainnya pada seragam. Hal ini akan memberikan kesan yang bersih dan vintage. Sejauh ini, hanya 3 seragam kandang dari Puma yang menampilkan garis-garis reguler, yaitu kit pada musim 2018 hingga 2019 dan 2019 hingga 2020. Seragam musim 2022 hingga 2023 juga menampilkan desain yang tradisional. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa seragam kandang untuk musim 2026 hingga 2027 ini diperkirakan akan tersedia di pasaran pada musim panas 2026 mendatang. Akan menarik untuk melihat detail lain apa yang akan muncul dalam beberapa bulan ke depan. Riccardo Montolivo, bukan Scudetto. Milan berjuang untuk 4 besar. Riccardo Montolivo merupakan mantan kapten AC Milan dan menghabiskan beberapa tahun di klub tersebut setelah bergabung dari Fiorentina di tahun 2012. Milan juga menjadi klub terakhirnya sebelum memutuskan pensiun di tahun 2019. Saat Milan ditahan imbang 2-2 oleh Parma, Montolivo hadir di studio Sky Sport Italia untuk berbagi pemikirannya mengenai hasil pertandingan yang sangat mengecewakan tersebut. Namun dia tetap memandang hasil tersebut secara realistis. "Saelemaekers, dia telah membuat penampilan yang luar biasa sejak kembali ke Milan," ujar Montolivo. Dia kemudian ditanya peluang meraih Scudetto setelah beberapa hasil mengecewakan melawan tim papan bawah. Montolivo dengan tegas menyebutkan bahwa hanya 2 tim yang layak diperhitungkan dalam perburuan gelar Liga. "Scudetto, menurut pendapat saya, Napoli dan Inter yang akan berjuang untuk itu sampai akhir," katanya, sebagaimana dikutip oleh Milan News. Triscitiello, Tony D'Amico tergoda tawaran jabatan Direktur Olahraga Milan. Tony D'Amico merupakan bagian dari daftar kandidat Furlani, bersama dengan Giovanni Sartori dan Fabio Paratici. Paratici adalah yang paling mendekati, dan Milan melakukan upaya berulang kali untuk mendapatkannya. Pada akhirnya, setelah menerima beberapa penolakan dari kandidat lain, Tar dipilih. Namun situasinya bisa saja berbeda, dengan Direktur Sport Italia, Michele Triscitiello, menyatakan bahwa D'Amico mungkin telah membuat keputusan yang salah. Sebaliknya, Anda mempertahankan hampir semua nama besar dan mempercayakan kepada Ivan Juric, yang kemudian memasuki lingkaran setan berbahaya, yang membuat Anda harus membayar mahal dalam hal klasemen dan kredibilitas. Kami tidak bisa membayangkan hal ini dari seorang jenius seperti Luca Percasi, tambah Triscitiello. Desain final San Siro akan dipresentasikan pada pertengahan 2026. Menurut laporan Corriere della Sera, AC Milan dan Inter Milan telah melangkah ke tahap selanjutnya setelah berhasil membeli San Siro. Redbird dan Oaktree Capital terus bernegosiasi dengan 2 firma arsitektur yang ditunjuk.
Sebagai pengingat, Rossoneri dan Nerazzurri secara bersama-sama telah menunjuk Foster Partners dan Manica untuk menangani desain stadion baru mereka. Kedua firma tersebut sedang mengerjakan desain, dan proyek final secara keseluruhan diperkirakan akan dipresentasikan sekitar pertengahan 2026. Presentasi ini akan mencakup rendering lengkap mengenai tampilan stadion. Untuk memilih kontraktor pembangunan, kemungkinan besar akan diadakan tender yang terbuka bagi grup Italia maupun asing. Kontraktor yang terpilih harus menjamin kepatuhan terhadap batas biaya yang telah ditetapkan oleh kedua klub. Untuk mendanai proyek sebesar ini, mereka telah meminta dan memperoleh pinjaman bank dari lembaga-lembaga finansial besar seperti JP Morgan, Goldman Sachs, Banco BPM, dan Bear. Milan pertimbangkan transfer kiper asal Brasil. Seiring berjalannya waktu, peluang Maignan untuk bertahan di Rossoneri semakin tipis. Oleh karena itu, Milan juga harus bergerak sendiri, dan mengincar pemain pengganti di bursa transfer musim panas nanti. Kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan bayaran, jadi kemungkinan besar mereka tidak akan merekrut seorang kiper dengan harga mahal, terutama karena dibutuhkan striker baru. Meskipun demikian, Diavolo tetap akan mengalokasikan anggaran untuk penggantinya. Pemain seperti Mike tidak bisa digantikan dengan harga murah. Ide terbaru yang muncul membawa tim pencari bakat ke Arab Saudi, dengan Bento Mateusz Krepski menjadi nama yang menarik, seperti yang dilaporkan Tutto Mercato Web, melalui Milan News. Pemain Brasil ini berharap mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia, dan melihat kepindahan ke Eropa sebagai peluangnya untuk meraihnya. Minat dari Italia sudah ada, dan Inter disebut-sebut sebagai pihak yang paling berminat. Meskipun Milan juga siap, meskipun didatangkan dengan harga 18 juta euro, ia bisa dijual pada bulan Januari dengan harga serendah 10 juta euro. Namun, hal itu bergantung pada penurunan gajinya. Diavolo tidak mungkin menyetujui gaji 6 juta euro. AC Milan akan menawarkan bintang West Ham langkah di bulan Januari. Striker West Ham United Niclas Füllkrug dilaporkan sedang diincar oleh raksasa Italia AC Milan, yang siap bersaing dengan dua klub lain untuk mendapatkan tanda tangannya pada bulan Januari. Satu pemain yang tampaknya tidak masuk dalam rencana Nuno adalah striker Füllkrug. Pemain berusia 32 tahun itu diganggu cedera dan kembali absen karena masalah paha. Menurut Tutto Mercato Web, pemimpin Serie A AC Milan telah memasukkan Füllkrug sebagai target untuk bulan Januari karena Massimiliano Allegri ingin menambah penyerang baru ke dalam skuadnya. Milan menginginkan lebih banyak perlindungan di lini depan karena performa buruk dan masalah cedera yang dialami rekrutan baru mereka. Santiago Gimenez, pemain pinjaman Chelsea, Christopher Nkunku, juga belum produktif saat bermain tanpanya. Shevchenko yakin Milan harus pindah dari San Siro. Perpindahan dari San Siro sudah lama dinantikan. Tentu saja, stadion ini adalah salah satu stadion paling ikonik sepanjang masa. Namun, tentu saja ada beberapa masalah dengan stadion ini, dan sudah ada sejak lama. Pada akhirnya, usianya kini mulai terlihat. Dengan UEFA yang memindahkan final Liga Champions 2027 dari Milano, kebutuhan akan stadion baru semakin menguat. Kini, langkah selanjutnya dapat dilakukan, dengan kesepakatan yang diselesaikan kemarin setelah pembayaran pertama. Gagasan awal untuk stadion telah dibahas, tetapi desainnya belum akan diputuskan untuk sementara waktu. Selain itu, dengan tenggat waktu tahun 2032, masih banyak waktu untuk memulai prosesnya. Malam ini, komentar mengenai kepindahan tersebut datang dari Andriy Shevchenko, sebagaimana dilaporkan Milan News dari BBC. Bermain di San Siro penuh dengan tantangan, emosi, dan sejarah. Hubungan saya dengan San Siro dimulai saat saya berusia 14 tahun, dan saya bermain di turnamen junior di sana bersama Dinamo Kiev. Begitu masuk, saya merasakan perasaan yang istimewa. Saya cinta San Siro.